Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Ibu. Selamat Iya, pagi, Bu. apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Iya, Bu. Bagaimana sehat. kabar Ibu? Ibu juga baik, sehat semua ya. Hmm, Ya, Bu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Eh, Yurika bisa pimpin doa? Ya, Bu, siap bisa. Baik, di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya Yurika. Sebelum kita mulai, absen dulu. Yang jawab hadir ya yang ada. Wahyu Ramasari, Hadir, Bu. Rofi Nurvila, Hadir, Bu. Sevina Sel, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Maulidi, Izin ke kamar mandi Bu tadi. oh iya. Berkah, Hadir, Bu. Desi, Hadir Ibu. Dania, Hadir Bu. Ananda Firsti, Hadir, Bu. Yurika Amelia. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya ini. Apa ada yang nggak hadir? Siap hadir semua, Bu. Bagus. Hari ini kita akan belajar tentang menambahkan bilangan pecahan. Nah, sebelum itu, kalian tahu kan bagaimana cara menambahkan sebuah bilangan? Atau biasanya tambah-tambahan gitu. Nah, pastinya kan di kelas 1 dulu kalian sudah pernah diajarkan kan? Tambah-tambahan seperti 1 tambah 1, 2 tambah 2, 1 tambah 2, seperti itu. Sekarang berbeda. Sekarang namanya sudah bilangan pecahan. Nggak seperti bilangan cacah 1, 2, 3. Ya, seperti ini penjumlahan bilangan pecahan. Dengan kompetensi dasarnya, 3.3 menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Tujuannya diharapkan siswa mampu memahami penjumlahan bilangan pecahan. Lalu siswa mampu menyelesaikan masalah penjumlahan bilangan pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Sebelum kita masuk ke cara-cara menambahkan bilangan pecahan, kalian kan pasti sudah diajari itu. Apa sih itu pecahan? Kemarin ada yang tahu nggak pecahan itu apa? Masih ingat nggak yang kemarin? Maaf, Bu. Lupa. Ya wis. Nah,
Pecahan itu adalah bagian dari suatu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Seperti ini. Jadi ada sebuah pecahan A per B. A sebagai pembilang, sedangkan B adalah penyebut. Ingat kan? A adalah pembilang, B penyebut. Gitu. Nah, sekarang seperti ini. Ada pecahan 1/2. Mana yang disebut pembilang? 1, Bu. Pinter. Terus ada pecahan 2/3. Yang mana yang disebut penyebut? 3, Bu. Iya, 3, Bu. berarti sudah ingat ya dalam materi yang kemarin. Seperti ini. Jadi ini juga ada. Yang pertama, Ibu memiliki 8 bagian, kotak-kotak kecil itu. Ada 8 bagian. Nah, di antara 8 bagian itu, ada 3 yang berwarna kuning. Berarti, nulisnya 3 yang berwarna kuning per 8 bagian. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya juga sama. Ada 5 bagian. Lalu di antara yang 5 tadi, ada yang 3 warna kuning, 3 berbeda. Berarti nulisnya juga sama, 3/5. Sampai sini sudah paham ya? Paham, Bu. Saya lanjut. Nah, seperti kita penjumlahan biasanya, sekarang kita akan mencoba menjumlahkan bilangan pecahan. Di sini ada pecahan 1/4 ditambah 1/4. Kalau kita mau menjumlahkannya, pembilangnya itu sama-sama ditambah. Seperti yang dituliskan di situ, ada 1 ditambah 1. Lalu, penyebutnya tidak usah ditambah, hanya pindah. Penyebutnya kan sama. Jadi hanya dipindah. 1 tambah 1/4. Jadi hasilnya berapa nanti? Ada yang bisa? 2/4. 2/4, Bu. Iya. Benar sekali. 2/4. Lagi ya. Yang ini. Nah, tadi Ibu bilang kan ya, yang atas ditambah dengan yang atas. Kalau pembilangnya sama, penyebutnya sama, berarti cuma digeser. Sekarang itu ada 3/5, 1 ditambah 1/5. Sama dengan 3 ditambah berapa itu? 1, Bu. 1, Bu. 1. Terus bawahnya angka berapa? 5. 5, Bu. 3 ditambah 1/5. Hasilnya 4/5, Bu. 4/5, Bu. benar sekali. Benar-benar sudah paham ya sekarang. Nah, ini ada lagi. Seperti ini. Sama ya kayak tadi. 9/15, 3/15. Berarti 9-nya ditambah 3. Penyebutnya sama. Nah, ini. Biasanya kan yang tadi kita pelajari 9 tambah 3/15, hasilnya langsung 12/15. Nah, lalu kenapa kok masih ada 4/5? Itu adalah bentuk penyederhanaan dari 12/5. 12/15. Nah, kok bisa jadi 4/5? Tinggal bagi aja. 12. Enaknya dibagi berapa ya? Dibagi 3, Bu. 3. Bagi 3, Bu. Jadi nanti hasilnya jadi 4/5 gitu. Semuanya udah paham, pinter banget. Langsung lanjut ya karena sudah paham semua.
Nah, dari semua yang dipelajari tadi, apakah pada penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama tadi, penyebutnya perlu dijumlahkan nggak? Enggak. Tidak perlu. Tidak, Bu. Tidak perlu dijumlahkan ya, cuma bergeser. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyebut yang berbeda. Tadi kan penyebutnya sama, jadi harus ditambahkan. Sekarang kalau penyebutnya beda, ya caranya juga beda lagi. Nih, Ibu punya pecahan 1/4. Berapakah faktor dari penyebut pecahan tersebut? Faktor dari 4 itu berapa aja sih? Ada yang tahu nggak? 1, Bu. 1, 2, 4, Bu. 1, 2, dan Eh, 1, Hmm, 2, Bu. iya. Jadi, hmm, nah, faktor dari 4 itu tadi berapa? 1, 4, 1, 2, 4 ya katanya tadi ya. ya, Bu. Jadi, itu kurang tepat. Yang benar berapa sih? Ya, Bu. Faktor dari 4 itu 4, bilangan itu sendiri, lalu 8, 12. Terus ada lagi nih. Ibu punya lagi pecahan 1/3. Berapakah faktor dari penyebut pecahan tersebut? Faktor dari 3 berapa? Ayo. 3, 6, Hmm, 9. iya. 3, 6, 9. Benar banget. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Jadi faktor itu ditambahkan ya, di bilangan tersebut, ditambah bilangan tersebut, ditambah, seperti itu. Nah, nih. Ibu punya user. Tadi kan sudah nyari faktornya. Satu per 4 ditambah 1/3. Nah, kalau mencari faktor, kalau pembilang penyebutnya berbeda, caranya seperti ini. Tadi faktornya, ada nggak faktor yang sama tadi? Dari 4 dan 3 tadi, bilangan yang sama di dalam faktorisasinya Ada, tadi Bu. berapa? 12, Bu. Jadi ini tinggal ditaruh nanti 12 kan yang sama, lalu dibagi dengan penyebut awal. 12 dibagi 4. Lalu dikalikan dengan pembilang, yaitu 1. Ditambah faktor yang sama dibagi dengan penyebut dikali pembilang. Karena kan tadi sama, berarti penyebutnya diambil angka yang sama tadi, 12. Nah, berapa sih 12 bagi 4? Itu 3. Dikali 1. 3 kali 1? 3. 3, Nah, Bu. terus 12 bagi 3, 4. Dikali 1, tetap 4. Jadinya kan 3 ditambah 4 per 12. Hasilnya 7/12.
Tuh, ini lagi. Coba sekarang Berkah bisa menjelaskan yang ini. Ya, Bu. Coba jelasin. Tadi sepertinya Berkah sudah mulai paham ya. Karena coba jelaskan yang ini. Kok bisa sih hasilnya jadi 4/10 atau 8/20 tadi? Jelaskan dari awal kah, Bu? Ya, bisa. Mulai dari 20 dibagi 10 kali 2. Itu gimana sih? Kok bisa dapat seperti itu ya? Iya, Bu. Jadi kan itu 10, banyaknya kan 10 dan 5, Bu. Itu dicari faktor atau kelipatan persekutuannya, Bu. Dapatnya itu 20, Bu. Terus 20 dibagi 10 dikali 2, Bu. Nah, nanti di situ dapatnya 20 bagi 10 kan 2, dikali 2 hasilnya 4, Bu. Terus kemudian selanjutnya 20 dibagi 5 hasilnya 4 dikali 1 tetap 4, Bu. Jadi sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 20 sama dengan 8/20. Nah, 8/20 ini, Bu, masih bisa disederhanakan dibagi dengan 4, Bu. Jadi hasilnya 4/10 seperti itu, Bu. Iya, benar sekali. Jadi sudah diwakili sama teman kalian, artinya kalian sudah paham ya dengan penjumlahan bilangan pecahan ini. Nah, dari tadi yang dijelaskan Ibu, apakah pada penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda, penyebutnya perlu dijumlahkan nggak? Tidak, Bu. Terus kalau nggak dijumlahkan harus diapain ya? Dicari faktor persekutuannya, Bu. Disamakan, Iya, Bu. Nah, Sama. sekarang kalian sudah paham berarti ya dengan materi kita hari ini penjumlahan bilangan pecahan. Nah, Ibu punya latihan soal yang harus kalian kerjakan di sini. Nanti Ibu kasih link kuisisnya biar bisa langsung masuk di kuisnya Ibu. Atau misalnya kalau kalian punya aplikasi kuisis juga, kalian bisa cari di sini, tulis aja penjumlahan bilangan pecahan. Nah, di sini tuh kan ada banyak sekali penjumlahan, pengurangan, banyak sekali. Nah, yang punyanya Ibu itu yang ini. Ada gambar cewek cowoknya ini. Penjumlahan pecahan. Terus ada fotonya Ibu, ada namanya Regina Vera ini. Nah, seperti ini ya soal-soalnya nanti. Bisa diklik, langsung kalian mulai mengerjakan. Hasilnya nanti bisa masuk ke Ibu. Ini sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ada soal-soalnya, lalu ada soal tambahan lainnya. Ada yang soal cerita, macam-macam. Tuh, kalian bisa kerjakan itu. Langsung, kalau sudah nanti kalian bisa bikin list di grup siapa-siapa saja yang sudah mengerjakan kuisis tersebut. Ya. Terakhir, kalian mengerjakan kuis itu sekarang hari Jumat ya, berarti hari Minggu itu terakhir kalian mengerjakannya. Ya. Di situ nanti kalian nggak usah tergesa-gesa ngerjainnya. Di situ Ibu udah kasih waktu lumayan banyak kok. Nah, terus kalau masih kurang puas, sekali pengerjaan terus masih kurang puas, kalian boleh mengerjakannya
sampai 2 kali atau 3 kali. Tapi nanti juga bilang di list mengerjakan 3 kali, mengerjakan 2 kali, kayak gitu. Jadi biar ibu mengerti siapa saja yang mengerjakan beberapa kali untuk rekap biar ibu tahu seberapa paham sih kalian sama materi itu tadi. Baik, segitu saja materi kita hari ini. Jangan lupa kalian mengerjakan kuisis tadi biar kalian dapat nilainya. Kalau nggak ngerjain nanti nggak dapat nilai loh ya. Terus jangan lupa terakhir minggu. Nah, gitu aja. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, berdoa dulu. Mbak Rofi bisa pimpin doa? Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih.